Halo, selamat datang Sobat Bintangku, Bincang Tanah dan Ruang Kuningan. Sobat Bintangku, pada kesempatan episode kali ini kita akan membahas hal-hal yang ringan dan menarik berkaitan dengan pejabat camat yang berprestasi dan tentu saja kita kaitkan dengan pertanahan dan ruang. Nah, tentu saja hal ini sangat menarik karena kita mengundang tamu istimewa kita, Yono Rahmansyah, SSTP. Udah MH ya sekarang ya Pak ya? Ya, insya Jangan Allah, lupa, Pak. Yugi ini cuma kurang ini. Ya, Jadi nggak apa-apa Pak. pada kesempatan kali ini Pak Camat, beliau adalah camat dari Kecamatan Cigugur ya. yang biasa kita kenal dengan wisatanya yang luar biasa indah, ya. Dan saya beberapa kali kalau bawa tamu ke sana tidak bisa sekali Pak, ngulang lagi berikutnya. Jadi terima kasih Pak Camat atas kehadirannya. Ya, sama-sama Pak. Selamat datang di Bintangku, Ya. Bincang Tanah dan Ruang Kuningan. Kuningan. Episode kali ini sangat menarik karena kita akan membahas berkaitan dengan pertanahan dan administrasi daerah Pak. Nah, tapi sebelumnya saya ucapkan dulu nih, selamat atas pencapaian prestasi sebagai ASN berprestasi dengan kategori inspiratif. Ya. Nah, inspiratifnya di mana Pak? Saya mau penjelasan dulu nih Pak Camat nih. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas waktu dan juga kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa hadir di podcastnya Bintangku, Bincang Tanah dan Ruang Kuningan. Jadi saya kira menjadi kehormatan tersendiri buat saya karena sepertinya saya pejabat Kuningan pertama yang bisa hadir di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih nih. Saya kira ini media komunikasi yang pas untuk menyambungkan dua stakeholder antara pemerintah pusat, dalam ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan dan juga pemerintah Kabupaten Kuningan. Dalam ini kaitan dengan pertanahan. Dan selanjutnya kaitan dengan yang inspiratif itu sebenarnya itu kontestasi di tingkat Jawa Barat Pak. Kebetulan karena ini kan ada 3 kategori, inovatif, inspiratif, dan future leader. Saya ngambil inspiratif. Dan inspirasi yang saya sampaikan waktu itu dalam proses penilaian ini adalah tentang bagaimana menjaga kerukunan umat beragama, keragaman yang ada di Cigugur. Satu yang menjadi landasan berpikir saya adalah bahwa persatuan dan kesatuan itu menjadi poin penting buat apapun pembangunan yang ada di Indonesia, baik itu di Kuningan, Jawa Barat dan sebagainya. Kalau kita setback ke belakang, sejarah Indonesia itu adalah yang menjadi suksesnya dulu kita bisa merdeka adalah adanya persatuan dan kesatuan. 1908 itu dimulai dengan adanya lahir Budi Utomo, kemudian 1928 tentang Sumpah Pemuda, dan endingnya 1945 itu kemerdekaan Indonesia. Dan itu proses panjang tentang persatuan dan kesatuan. Sehingga saya mengambil poin penting bahwa tanpa adanya persatuan dan kesatuan, saya kira program apapun kita akan berat untuk dilaksanakan. Makanya saya mengambil poin itu di mana memang Cigugur tempatnya beragam Pak. Tempat ada semua agama, semua suku ada di situ. Sehingga kalau di situ merupakan apa ya Pak, miniatur Indonesia. Ketika di situ bisa dilaksanakan maka insya Allah menjadi salah satu poin penting field of view tentang bagaimana pelaksanaan di tingkat pusat. Itu Pak. Apa yang menjadi usulan inspiratif itu apa Pak? Ya. Kalau boleh dijelaskan lebih detail nih. Ya, saya itu mengambil tentang tagline ya Pak, kalau dikatakan tagline atau lebih kepada moto inspirasi kepada masyarakat tentang menjaga keberagaman yang ada di Cigugur. Moto saya adalah Cigugur Rukun. Saya ambil dari filosofinya, R-nya itu raket Pak. Raket itu apa ya? Erat kalau bahasa Indonesianya. Oh, saya pikir tadi raket buat bukan raket itu Pak, raket. Jadi raket. Jadi raket. Pak Kakak udah terbiasa bahasa Sunda nih Pak. Raket itu dekat. Kemudian uplek Pak. Uplek itu bincang-bincang yang sangat dekat. Jadi ketika ada kedekatan raket itu kemudian diawali dari bincang-bincang yang dekat, uplek. Jadi tidak hanya komunikasi formal, tetapi komunikasi yang betul-betul antara hati ke hati karena uplek Pak, akrab jadinya. Yang selanjutnya K-nya itu kompak Pak. Kompak itu dalam segi buat kegiatan apapun itu diarahkan untuk kompak selalu dalam setiap pelaksanaan kegiatan, baik itu yang sosial maupun kegiatan-kegiatan lainnya sifat-sifat pembangunan. Kemudian U
Yang kedua unik Pak. Kenapa saya sampaikan unik? Unik ini adalah karena Cigugur itu keragaman tidak hanya di level masyarakat Pak, tetapi di level keluarga. Dalam satu keluarga itu ayah dan ibu bisa jadi beda agama Pak. Oh. Kemudian dan anaknya juga berbeda Pak. Jadi antara satu keluarga itu bisa jadi 2, 3 agama yang berbeda. Saya juga ini sesuatu yang saya katakan, wah ini nggak ada sepertinya di tempat yang lain Pak. Artinya apa? Bahwa setiap keluarga yang di Cigugur itu bisa menerima adanya pilihan keyakinan kepada keluarganya. Dan itu tidak menjadikan mereka untuk akhirnya persaudaraannya menjadi putus. Justru malah udahlah, mungkin silakan Anda mengerjakan apa yang Anda yakini, tetapi yang penting itu serius Pak, dikerjakan. Dan tetap menjaga kebersamaan tali kekeluargaan. WN yang terakhir adalah kita raket uplak kompak unik ngahiji Pak. N-nya tuh ngahiji. Ujungnya goalnya adalah kita ngahiji bersatu. Itu Pak. Itu kita gelorakan lewat beberapa kegiatan yang tadi saya sampaikan Pak. Kita ada obrolan obrolan camat. Kemudian juga beberapa kegiatan yang sifatnya menyatukan baik di level anak sekolah sampai ke tokoh masyarakat. Itu ikhtiar kami Pak. Kurang lebih gitu Pak singkatnya Pak. Luar biasa Pak Camat dengan rukunnya tadi. Ya. Sangat menarik. Nah, karena tema kita berkaitan dengan Bintangku adalah tanah dan ruang. Tentu saja kita ingin menggali nih bagaimana Pak Yono selaku camat itu bisa mendorong, mengajak, bahkan juga kalau kita menganggap prestasinya juga mengalir sampai ke administrasi pertanahan di Kabupaten Kuningan. Kenapa? Karena kita ditargetkan 1 tahun anggaran itu kan 31 Desember menyelesaikan pekerjaan. Ternyata 31 Mei udah beres. Kita udah bisa menyelesaikan. Itu tidak lepas dari yang namanya PTSL yang bisa diselesaikan sebegitu cepatnya. Tentu saja ada peran Pak Camat yang memang kita SK-kan pada saat itu sebagai tim kendali. Nah, bisa Pak diceritakan secara gamblang seperti apa mulai dari perencanaan, mengajak sampai dengan pemberkasan segala macam sehingga ini kita bisa ready bukan hanya sekedar daftar nominatif yang didorong-dorong, tapi betul-betul jadi berkas komplit sehingga bisa diprodukkan. Kenapa nggak bisa lagi sekarang didorong-dorong tanpa adanya berkas? Dan itu target kita Bang di Kuningan, menghasilkan administrasi pertanahan yang berkualitas. Mengapa Pak? Ya, terima kasih Pak. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat juga kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan yang sudah mencapai prestasi 1 Jawa Barat dan 1 nasional ya. Kalau saya mau maaf itu kayaknya pintu lemari piagamnya Pak BPN itu harus diperbanyak lagi Pak. Jadi jangan terlalu dipuji Pak, nanti nggak berhasil lagi Pak. Jadi saya kira salah satu yang menjadi kalau saya cuma challenge ya Pak. Challenge ini kan bagaimana before after, sebelum dan sesudah itu harus ada perubahan yang ke arah yang lebih baik. Dan berkaca yang sebelumnya, mohon maaf memang ketika itu memang saya sih termasuk yang PTSL sudah dengar dan saya lihat memang gini Pak, antara tataran di lapangan, kemudian tataran administrasi dan tataran teknis Pak. Itu saya lihat dari dulu sudah ada pengamatan bahwa ini terjadi gap communication saya sampaikan. Karena ini kantor pertanahan Kabupaten Kuningan bypass langsung ke desa Pak. Sementara di situ sebenarnya ada middle-nya, instansi middle-nya dalam ini ada sebenarnya tingkat kecamatan. Walaupun ini rumpunnya tetap di rumpun pemerintah daerah. Nah ketika itu sebenarnya ya alhamdulillah Pak Kakan mengajak kami dan berdiskusi tentang bagaimana tentang menyelesaikan program PTSL yang menjadi salah satu PSN kalau tidak salah. Program strategis nasional kita. Sehingga itu bisa tercapai dengan baik. Dan dari situ ternyata ya alhamdulillah tadi Pak Kakan menyampaikan menjadi tim dan Pak. Dan pengalaman saya di lapangan adalah ini bagaimana memangkas gap komunikasi itu Pak. Sehingga kita mengisi pos-pos ruang yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Mohon maaf ya, mungkin BPN kompetensinya di administratif, pemenuhan administratif, kemudian teknis pengukuran Pak di situ Pak. Tetapi di situ kan berhadapan dengan kepala desa yang karakternya berbeda-beda. Sehingga disuruh memahamkan teknis secara cepat dan sebagainya bisa jadi sangat berbeda cara penerimaan mereka. Dan
juga mungkin ada, mohon maaf ya, motif yang berbeda dari tiap kepala desa. Tetapi kan ini bagaimana caranya mengarahkan supaya satu tujuan, bahwa ini bisa selesai dengan cepat, tepat Pak. Nah disitulah alhamdulillah kehadiran kami dari mulai perencanaan Pak, dikomunikasikan dengan awal, kemudian preparing, persiapan sampai pelaksanaan. Termasuk juga bagaimana evaluasi. Jadi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi Pak. Alhamdulillah kami tim terlibat semua. Dari mulai perencanaan seperti apa. Jadi kita ada prepare-nya lebih awal Pak. Sehingga ketika kita start itu sudah landing Pak. Kita ngejos Pak, gaspol kalau bahasa sekarang tuh Pak. Gaspol. Pelaksanaan juga kita Pak, termasuk juga ke treatment-nya Pak. Dalam pelaksanaan ini saya kira tiap kepala desa punya karakter yang berbeda sehingga treatmentnya juga berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamaratakan nih yang ini gini aja, ada lemih kalau bahasa ininya. Atau ini ada yang perlu dengan soft, ada middle soft, ada yang hard Pak. Bila perlu dengan nah gitu ya itu. Tapi ujung-ujungnya memang akhirnya sama Pak. Kita pahamkan kepada mereka tentang pentingnya sertifikasi ini. Poin yang sangat dinikmati oleh masyarakat adalah bebas BPHTB Pak, kemudian PPH itu diringankan sama sekali. Jangan sampai ini dengan adanya, mohon maaf ya, mungkin kurangnya motivasi kerja atau mungkin kinerja kepala desa menjadikan manfaat terbesar buat masyarakat itu hilang begitu saja Pak. Makanya saya bilang ini kesempatan yang tidak datang 2 kali. Nah, itu jadi bagaimana, kan kalau transaksi biasa harus BPHTB dan PPH Pak. Kalau ini jadi kalau ini lulus udah Pak. Jadi intinya kalau memberikan target kepada kepala desa, apakah Pak Camat dengan pola yang berbeda terhadap tadi ngelihat ke situasi atau karakter dari desa yang menjadi binaan Pak Camat, gimana? Ya, pasti Pak. Karena saya sampaikan bahwa tadi Pak, ruang kami Timdal itu mengisi ruang komunikasi dengan pihak desa. Kemudian kalau BPN kan ruang teknis pertanahan dan administratif. Sehingga saling melengkapi. Makanya sekarang itu kolaboratif itu Pak. Kolaborasi antara semua pihak. Sesuai dengan tagline kita ya? Ya. Super team ya? Seperti we are not Superman, but we are super team. Luar biasa. Nah, saya kira itu sudah menjadi kebutuhan tersendiri Pak. Dan kemudian balik ke pertanyaan Bapak, disampaikan bahwa saya kira treatmentnya berbeda-beda Pak. Tiap kepala desa berbeda. Dan kondisi permasalahan yang dihadapi di tiap desa juga berbeda-beda. Ada yang udahlah ini kepala desanya, saya setidaknya 3 Pak. Yang harus dimiliki oleh melihat suatu kepala desa. Pertama, apapun itu Pak bentuknya, leadership ini menjadi salah satu sangat menentukan keberhasilan PTSL. Leadership kepala desa. Yang kedua adalah teamwork dari perangkat desanya. Yang ketiga itu adalah komunikasi sosial kepala desanya atau perangkat desanya, pemerintah desanya dengan masyarakat. 3 itu Pak poinnya. Artinya apa? Parameter kunci kami atau Key Performance Index atau KPI-nya, leadership-nya bagaimana kepala desa? Lemah, kita dorong Pak. Kemudian teamwork-nya pemerintah desa kurang gimana? Kita lemah, kita dorong Pak. Komunikasi sosial kepala desa kita dorong. Di situ kita ngisi-ngisinya. Luar biasa. Itu Pak poinnya. Jawaban yang sangat inspiratif juga nih. Tidak salah kalau beliau dari kategori inspiratif. Makasih Pak. Makasih. Luar biasa. Saya ingin meng-quote dari John Maxwell itu. A true leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Dan kayaknya itu sudah ada pada diri Pak. Luar biasa. Dan tentu saja saya ingin menggali nih dari sisi background Pak Camat nih. Maaf ya kita hal-hal yang sifatnya general sih nggak apa-apa. Background Pak Camat, Pak Yono ya. Saya Pak Camat karena kebiasa panggil Pak Camat. Iya, nggak apa-apa Pak. Bebas. Dari background pendidikan Bapak silakan aja cerita free Pak. Iya, pertama saya background dari SPDN Pak tahun 2004 pemerintahan. Jadi murni pemerintahan. Jadi kalau SPDN itu sekolah pamong praja. Kalau bahasa itu kalau saya analogikan pamong itu pandai ngemong Pak. Mantap. Jadi pandai ngemong. Jadi atau bisa juga pandai ngomong Pak, tergantung bagaimana konteksnya Pak. Kalau pamong itu bisa, tapi saya kira pandai ngemong Pak. Ngemong itu apa ya, bahasa ininya tuh mendrive atau apa ya, ngomong masyarakat, ngomong. Artinya apa Pak? Satu yang menjadi arahan kami adalah, kami kan arahnya generalis Pak. Kita harus bisa menjadi sesuatu yang memahami kondisi lapangan. Makanya ada istilah gini Pak, daun yang jatuh satu pun harus diketahui oleh camat. Itu filosofi yang sangat dalam bahwa kita harus betul-betul mengenal lapangan. Itu yang pertama Pak, tentang sekolah. Yang kedua keluarga saya anak 4 Pak. Anak 4,
cowok 2, cewek 2. Kemudian ya istri 1 Pak. Satu Pak. Hobi yang paling saya ini nih, hobinya Ya. apa nih? Saya dengar Pak Camat kan selaku penguasa Gunung Wah, Ciremai. Hobinya apa nih Pak? ya ini alhamdulillah terima kasih Pak. Ini hobi yang sebenarnya saya sering ini kan Pak, sering gaungkan. Kenapa sering gaungkan adalah bagaimana kita mencintai alam Pak. Yeah. Hobi yang tidak hanya kita menikmati, tapi juga di situ kita dapat sehatnya. Yeah. Kita juga mengetahui tentang kondisi alam. Dalam konteks spiritual, kita bisa mensyukuri kenikmatan atau bisa melihat kebesaran penciptaannya Pak. Saya kira penting. Dan itu salah satunya tadi yang disampaikan oleh Bapak tentang naik gunung. Ya kebetulan saya ditakdirkannya ditugaskan di Kecamatan Cigugur yang salah satu base camp naik puncaknya itu di Palutungan Pak. Makanya saya hitung-hitung sekalian ngontrol lapangan, sekalian naik Gunung Ciremai Pak. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya sudah sampai 13 kali Pak, bolak-balik dan 13 kali ya? 13 kali Pak. Ini saya berhenti di angka 13 karena ternyata kesininya hujan, kesini itu. Tapi saya kira saya masih menunggu undangan Pak Kakan sebenarnya ini untuk bisa datang ke sana Pak. Puncak Gunung Ciremai, the highest top of mountain in West Java. Luar biasa. Jadi kalau udah ke Gunung Ciremai udah menaklukkan Jawa Barat Pak. Atap Jawa Barat. Atap Jawa Barat Pak. Saya kira kenangan tersendiri dengan Pak Kakan. Dan itu salah satunya adalah itu Pak, menikmati alam. Aduh luar biasa. Tidak semua orang bisa ditakdirkan bisa naik Gunung Ciremai Pak. Saya kira itu, dan itu saya kira di samping itu juga saya melihat ini hobi yang banyak multi Pak. Ya sehatnya, ya freshnya segala rupa. Saya kira ya mudah-mudahan. Ada hal yang pengen saya ketahui Pak terkait dengan naik gunung ini Pak. Pendaki itu punya filosofi biasanya Pak. Gimana Pak? Filosofi pendaki gunung apa Pak? Filosofinya Pak? Ya. Sebenarnya kalau saya setiap orang pasti berbeda-beda ya Pak tentang ini. Saya kira karena gini, ketika orang naik Gunung Ciremai itu banyak motivasi masing-masing Pak, backgroundnya. Ada ingin sekedar menikmati sehingga dia nggak ngejar waktu Pak, tapi dia ngejar setiap pos itu menikmati keindahan alam sampai puncak. Dia nyarinya prosesnya yang memang dia harus latih. Tetapi ada yang nyarinya tentang bagaimana katakanlah speed Pak, tentang bagaimana saya harus bisa menaklukkan Gunung Ciremai dalam jangka waktu sekian jam Pak. Itu saya kira motifnya, sehingga masing-masing mungkin tadi Bapak sampaikan filosofinya berbeda. Tapi saya kira filosofi ini saya kira kalau saya pribadi tidak khusus juga sih Pak. Filosofi yang penting saya semakin sering datang ke Ciremai saya kira itu tidak pernah bosan Pak. Sekali saja dan pernah naik gunung itu awal biasanya, udah saya tidak akan sekali lagi datang ke Ciremai. Itu bohong Pak. Itu hoax sebenarnya. Jadi kalau udah nyampe puncak itu pasti, Pak kapan ke Ciremai lagi Pak? Itu pasti kalau ini ketagihan Pak. Pak, saya pengen penjelasan nih. Pertama, kenapa saya bertanya filosofi? Karena kalau tiba-tiba saja saya naik gunung tanpa persiapan. Iya. Ya, bisa nggak saya sampai ke puncak? Saya kira gini Pak, karena baseline kondisi fisik masing-masing itu berbeda-beda. Berarti kan butuh namanya persiapan ya? Persiapan. Dan itu persiapan menyangkut terutama kondisi fisik. Terutama saya kira yang paling penting adalah bagaimana endurance Pak, endurance-nya. Jadi kita itu menjaga ritme berarti ya? Iya, jadi sebenarnya jadi apa ya? Kalau naik gunung itu ibaratnya dalam filosofi kehidupan juga masuk Pak. Ya, kita dari bawah menuju ke puncak kan gitu maksudnya Pak. Ya. Jadi saya pengen tahu apa sih yang harus dilakukan dari bawah menuju puncak itu. Ya. Itu yang saya maksud dengan filosofi. Iya betul Pak. Jadi jadi memang gini Pak. Saya beberapa kali menemani tamu untuk naik Pak. Ada yang kenceng di awal ternyata tidak nyampe Pak. Kemudian ada juga memang dia dari kencang awal sampai akhir itu kencang sama. Nah ada juga yang memang saya salut sekali sebenarnya itu kalau bahasa ini di Sunda itu ngetayep Pak atau bahasa ini namanya bahasa Indonesia itu konsisten Pak, konstan. Dan saya persiapan konsistensi. Konsistensi berarti Pak. ada dua nih filosofi yang konsistensi Pak. Persiapan konsistensi. Dan akhirnya nyambung Pak. Sebenarnya kesuksesan itu apapun bentuknya adalah sebenarnya sejauh mana konsistensi itu bisa dilakukan Pak. Istiqomah kalau bahasa agamanya. Bahasa istiqomah dengan tujuan yang ingin kita capai. Jadi konsisten terhadap tujuan yang ini. Itu filosofinya Pak. Persiapan, konsistensi atau istiqomah. Iya.
Dan tentu harus sabar. Kalau nggak Ya. istiqomah, kalau nggak sabar nggak istiqomah nanti. Ya, Kan? konsistensi itu adalah bagian dari kesabaran Kesabaran, itu Pak, oke. mengendalikan emosi dan itu luar biasa. Ada nenek-nenek usia 70 tahun bisa nyampe ke atas dengan itu bersabar, di ritmenya dijaga. Ternyata kondisi nafas kita pun Pak, kalau kitanya ritmenya bagus, ternyata malah gitu. Jadi konsisten dengan tujuan sampai ke puncak Pak. Luar biasa. Kemudian yang terakhir di atas selanjutnya adalah bagaimana di puncak juga Pak kondisinya kan luar biasa keindahan alam seperti itu. Dan jangan lupa Pak, setelah puncak kita harus siap-siap kondisi penurunan. Itu pun juga siklus kehidupan Pak. Ada saatnya kita menggapai tujuan, top performance, bagaimana kita juga harus siap turun Pak. Jangan turunnya jatuh ya, tapi Iya. turunnya landing dengan Ya, lembut sampai bawah. ya bagaimana ketika turun itu kita malah nyungsep Pak. Dan itu tapi harus bagaimana turunnya itu juga harus punya smooth Pak. Seperti itu saya kira naik gunung juga bagian dari filosofi kehidupan yang dihadapi setiap manusia. Ada kadang up, down, kemudian mendatar, bagaimana menjaga ritme, menjaga konsistensi. Jadi naik gunung juga merupakan bagi perjalanan dalam kehidupan kita sehari-hari Pak. Saya kira. Pak, ini kita kembalikan ke topik utama Ya, kita, siap. Bintangku, Tanah dan Ruang. Ya. Ini setelah pasca PTSL nih Ya. Pak, kita kayak kan motivasinya begini Pak. Kalau ini sebagian ya, saya nggak mengeneralisir ya. Ya. Ada yang berpendapat camat itu kalau menerima PTSL masuk ke wilayah kecamatannya itu, ya ada potensial income loss. Ya. Ini kita bicara apa adanya ya. Iya betul. Kan perspektif orang berbeda ya. Ya. Nah, Pak Camat gimana? Pasca ini sebelum dan gini, coba Pak bisa penggambaran ini untuk nutup ini kita. Saya ini pengalaman sendiri ya Pak, before after. Ini bisa dicek di berbagai ajuan BPHTB Pak. Kan kita ada pengecekan BPHTB. Before after, before sebelum PTSL gugur, kebetulan kita ada 4 desa dan setelah gitu. Itu terjadi lompatan signifikan Pak. Oh gitu? Iya Pak, karena kan ini kan berarti di situ sudah ada sertifikat Pak di situ dan itu kan harus punya akte jual beli di situ. Dan kalau tidak ada kan itu kan nggak bisa balik kenapa Pak. Dan di samping itu Pak, sebenarnya kan kita menjalin kedekatan karena kan kita kemarin juga komunikasi intensif dengan desa dan lain sebagainya. Jadi otomatis ketika yang sudah sertifikat kita bantu juga. Ya masa ketika balik namanya ke yang lain kan gitu Pak. Itu saya kira. Jadi kalau testimoni ini yang kita perlukan Pak untuk memberikan gambaran kepada camat-camat yang masih merasa bahwa ini potensial income loss gitu. Iya. Jadi itu sebenarnya kalau saya pelaku real itu faktanya malah sebaliknya Pak. Jadi itu kalau saya katakan itu tidak benar Pak. Jadi ini bisa dicek saya kira ini bukan artinya bukan sesuatu yang istilahnya ini mengada-ngada boleh dicek. Artinya betul-betul ketika dan sebelum dan sesudah terjadi lonjakan yang signifikan Pak. Kaitan dengan balik nama dan itu saya sebagai PPATS alhamdulillah mendapatkan berkahnya Pak. Alhamdulillah. Jadi ya alhamdulillah Pak itu kan salah satu sumber penghasilan vitamin Pak. Vitamin, itu kan ya sambil biar tetap sehat. Iya Pak. Dan semangat ya. Vitamin dan sambil menyelam minum air kan Pak. Waduh, jadi saya batuk saja, ini Pak balik nama. Gitu Pak. Jadi kepada teman-teman camat yang lain saya kira bisa sampaikan bahwa kalau kepada yang camat yang lain kalau tentang PTSL justru merugikan itu saya katakan 100% itu adalah hoax, tidak benar. Saya merasakan sendiri bagaimana setelah PTSL justru permintaan tentang balik nama yang datang ke camat untuk bikin aktenya itu meningkat signifikan. Jadi rugi kalau tidak mendukung program PTSL. Saya kira itu Pak. Luar biasa. Tidak terasa kita harus mengakhirinya Pak Camat. Terima kasih atas waktunya dan bincang-bincangnya sangat menarik. Termasuk dengan hal-hal yang sifatnya pribadi. Tentu saja bagi kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalau nanti kita undang bersedia. Siap Pak, saya terima kasih dan bersedia. Demikian Sobat Bintangku, untuk episode kali ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makasih Pak.